Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudayu Ramadhani, NIM 20650010. Pada kesempatan ini, saya akan mereview materi manajemen resiko proyek. Problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Selanjutnya ada risk atau resiko, sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada 3 komponen yang berkaitan dengan resiko. Yang pertama ada efek, yang kedua ada ketidakpastian, yang ketiga ada sasaran. Selanjutnya, resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Selanjutnya, manajemen resiko proyek. Mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen resiko, ada pengendalian resiko, ada pendanaan resiko. Selanjutnya, dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen resiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2. Memudahkan dalam mengambil keputusan, 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, proses manajemen resiko proyek. Di sini ada perencanaan manajemen resiko, ada identifikasi resiko, ada melakukan analisa resiko kualitatif, dan melakukan analisa resiko secara kuantitatif. Merencanakan respon terhadap resiko, monitoring, dan pengendalian resiko. Selanjutnya ada perencanaan, ada input, teknik, dan output. Identifikasi resiko juga ada input, teknik, output. Analisa resiko kualitatif, analisa resiko kuantitatif. Perencanaan respon resiko, pengendalian, dan monitor resiko. Selanjutnya, resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Selanjutnya ada strategi resiko negatif. Ada avoid, ada transfer, dan ada mitigate. Salah satu contohnya itu avoid. Penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko merugikan. Mengisolasi tujuan proyek dari dampak resiko atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Selanjutnya, strategi resiko positif. Ada exploit, ada share, dan ada enhance. Di sini exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Selanjutnya, perencanaan manajer resiko. Selanjutnya, perencanaan manajemen resiko. Ada outputnya yaitu dokumen rencana pengelolaan resiko, berisi prosedur untuk mengelola resiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen resiko. Selanjutnya ada rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah resiko benar-benar terjadi. Selanjutnya ada kategori resiko. Di sini ada 5, resiko pasar, resiko finansial, resiko teknologi, resiko manusia, dan resiko proses. Selanjutnya ada risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori resiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan resiko. Selanjutnya di sini ada contoh risk breakdown struktur. Selanjutnya ada potensi resiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi resiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu untuk metode untuk identifikasi resiko ada brainstorming, ada DLP, ada interview, analisis SWOT.
Selanjutnya ada brainstorming. Di sini membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Selanjutnya, teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Selanjutnya ada interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. Selanjutnya ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Membantu mengidentifikasi resiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Selanjutnya ada Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Ada Risk Event, adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Selanjutnya ada Matriks Probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak dari resiko tersebut. Di sini ada contoh matriks probabilitas. Nah, selanjutnya ada analisa kuantitatif resiko. Metode yang digunakan ada analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Selanjutnya ada decision tree and accept monetary value. Ini cara menghitung EMV. Selanjutnya ada contoh kasus di sini dan penyelesaian kasus. Strategi respon terhadap risiko negatif. Ada risk avoidance dan risk reduction. Strategi respon terhadap risiko negatif. Strategi respon terhadap risiko negatif, risk transfer, mengalihkan tanggung jawab resiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Selanjutnya, strategi respon terhadap resiko positif. Di sini ada eksploitasi resiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya resiko positif dapat meningkat. Selanjutnya, meningkatkan resiko usaha yang dilakukan agar sebuah resiko positif dapat terjadi. Selanjutnya, resiko residual. Resiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari resiko utama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.